Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Jumlian Dian dengan NIM 2121034 dan prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan menceritakan tentang sedikit biografi Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Saf Turaf di tengah delta Sungai Nil. Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal Al-Quran, menamatkan pendidikan di Mahat Tanta dan Mahat Tasnawi. Qaradawi terus melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin, dan lulus pada tahun 1952. Tapi gelar dokternya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertai zakat dampaknya dalam penanggulangan kemiskinan yang kemudian disempurnakan menjadi fikih zakat. Sebab keterlambatannya meraih gelar dokter karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadi Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Qaradawi pernah mengenyam pendidikan penjara sejak dari mudanya. Saat di Mesir dipegang Raja Farouk, dia masuk di tahun 1949 saat umurnya masih 23 tahun. Karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat menjadi revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali, ia mendekam di penjara militer selama 2 tahun. Qaradawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalek. Alasannya, khutbah-khutbah dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Qaradawi memiliki 7 anak, 4 putri dan 3 putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja yang sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah satu seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris. Sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika. Yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Teknik jurusan Listrik. Di sini saya akan menambahkan juga pemikiran hadis Yusuf Al-Qaradawi. Pemahaman hadis Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama, memahami sunnah sesuai petunjuk Al-Quran. Hadis ratapan terhadap mayit dapat menambah siksaan di kubur. Hal ini bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, menghimpun hadis-hadis secara tematik. Misalnya, hadis tentang celana cingkrang atau kain yang melewati mata kaki, korpalu. Ada unsur kesombongan. Yang ketiga, penggabungan atau pentajihan antara hadis yang nampak bertentangan. Misalnya, hadis tentang larangan ziarah kubur, kemudian dinasak atau dihapus oleh hadis lain yang menganjurkan ziarah kubur. Yang keempat, memahami hadis dengan melihat asbabul wurud, sosiokultural. Misalnya, hadis kepemimpinan perempuan. Yang kelima, membedakan yang hakiki dan majazi. Misalnya, hadis tentang dunia penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.